Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari agensi kreatif Sujima Visual akan menjelaskan tentang perencanaan usaha di tahun 2002 ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu pada anggota kami. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Amanda Fauzan, yang kedua adalah Syedararis Mustafa, yaitu saya sendiri. Ketiga adalah Rodifa Fauzan. Dan yang terakhir adalah Renal Ramadhani. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Rangkuman eksekutif. Business plan ini adalah salah satu konsep yang kami rancang bersama sebagai gambaran dasar tentang rencana bisnis yang memiliki strategi-strategi yang menjadi landasan pembentukan perusahaan kami dan menjadi upaya mencapai tujuan bisnis dari perusahaan Sujima Visual. Strategi-strategi yang dilakukan yaitu berisi tujuan berdirinya bisnis, analisis industri, bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta terdapat rencana-rencana yang dilakukan akan kami jalankan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, company profile tentang Sujima Visual. Sujima Visual merupakan perusahaan yang bergelut dalam bidang marketing communication yang bergerak membantu berbagai jenis usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dimulai dari branding hingga marketing campaigns. Sujima Visual memiliki value terhadap perusahaan atau bisnis yang bekerja sama dengan kami. Perusahaan ini juga berusaha menaikkan traffic segala jenis agar diketahui oleh beragam kalangan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dengan produk yang ditawarkan dengan hasil produksi dari usaha tersebut. Kemudian selanjutnya menuju pembahasan analisis industri. Next. Slide selanjutnya. Perspektif masa depan. Pada saat ini dan kedepannya, media sosial telah menjadi sebuah platform yang paling praktis sebagai sarana marketing campaigns, khususnya dari masyarakat yang memiliki permintaan dalam bidang ini. Selain itu, dengan banyaknya kebutuhan visual pada saat ini, kami berusaha menjadi salah satu tempat untuk memberikan pelayanan branding, marketing campaigns, dan segala output visual. Kemudian, analisis persaingan, pada dasarnya agensi kreatif ini telah mengalami kenaikan untuk beberapa tahun ke depan dengan cukup pesat, ditambah saat adanya pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk memulai bisnis secara daring. Kemudian segmentasi pasar, yaitu pasar-pasarnya perusahaan UMKM dalam segala bidang, kedua perusahaan berskala nasional dalam segala bidang, perusahaan berskala internasional dalam segala bidang. Produk yang telah dihasilkan yaitu branding, marketing campaigns, web design, dan interior design. Kemudian deskripsi usaha akan disampaikan oleh saudara Harurifa Fauzan, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada deskripsi usaha yang dimana terdiri dari produk yang dihasilkan, ruang lingkup bisnis, dan personalia dan perlengkapan. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan. Jadi produk yang dihasilkan oleh Sujima Visual ini merupakan segala sesuatu yang memiliki output visual seperti logo, poster, foto produk, dan desain interior hingga desain website. Kemudian ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis dalam Sujima Visual adalah tata kelola branding, desainer, dan tim kreatif. Kemudian personalia dan perlengkapan usaha yang terdiri dari personal komputer, kamera, studio, dan ruang meeting. Kemudian ada rencana produksi. Yang pertama adalah yang terdiri dari proses branding dan keadaan perlengkapan. Yang pertama proses branding yang terdiri dari meeting awal bersama klien, mengirim penawaran harga dengan klien, tanda tangan kontrak bersama klien, memberikan brief kepada klien, tim kreatif mengerjakan kebutuhan klien sesuai brief yang diisi, presentasi tentang output yang dihasilkan, membuat output visual untuk memenuhi marketing campaign dari klien, dan terakhir ada kontrak selesai. Kemudian ada juga keadaan perlengkapan seperti subjektif karena setiap tim menggunakan perlengkapan yang berbeda. Ada yang memakai personal komputer dari Windows dan Mac, semuanya sudah lengkap untuk memulai produksi.
Kemudian ada rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penetapan harga, yang kedua ada pelaksanaan distribusi, dan yang ketiga ada promosi. Yang pertama itu ada penetapan harga, yang dimana dalam menetapkan harga, kami memberikan patokan harga berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Produk yang kami sediakan terdapat branding dan juga marketing campaign, di mana kami memberikan harga dengan perkiraan awal, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Harga tersebut diberikan sesuai dengan value yang dimiliki oleh usaha yang ingin dibangun oleh klien. Kemudian ada pelaksanaan distribusi, yang dimana pelaksanaan distribusi tersebut tidak memerlukan adanya pendistribusian secara khusus. Kami hanya memfokuskan untuk klien agar menghubungi kami untuk meeting bersama dan troubleshooting. Pada akhirnya, produk yang kami hasilkan pun berbentuk output visual untuk digunakan klien dalam keperluan branding atau marketing campaign. Kemudian ada strategi promosi yang akan dipaparkan oleh Amanda Fauzan. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan tentang strategi promosi. Proses kegiatan promosi yang kami lakukan sendiri itu memanfaatkan beberapa media sosial yang saat ini sedang populer gitu, seperti Instagram, Twitter, Facebook, Line, TikTok, hingga YouTube. Serta kami juga menyediakan website sehingga konsumen dapat dengan mudah untuk mengakses dan melihat fitur-fitur yang kami sediakan. Jika konsumen tertarik dengan jasa kami, telah disediakan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pengembangan produk. Jadi untuk pengembangan produk sendiri dari klien, kami melakukan beberapa strategi. Di antaranya kami meningkatkan produk yang sudah ada, lalu kami juga meningkatkan nilai produk, serta kami membantu klien untuk membuat produk terbaru. Strategi di atas merupakan proses sebagai upaya agar konsumen tertarik untuk menggunakan jasa kami yang telah disediakan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada perencanaan pengorganisasian. Next. Nah, yang pertama ada bentuk dan struktur organisasi. Perusahaan Sujima Visual sendiri itu dibentuk serta ditangani oleh CEO yang memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang berkompeten, serta memiliki latar belakang mengenai agensi kreatif visual. Struktur penyusunan organisasi juga telah dibentuk sebaik mungkin dengan hasil diskusi CEO sebagai penanggung jawab perusahaan. Oke, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Renal Ramadan. Silakan. Terima kasih Anamanda Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang partner dalam sebuah usaha agensi kreatif tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari partner. Maka dari itu, CCO dan CMO merupakan salah satu pengembangan pendistribusian dalam agensi kreatif. Perusahaan kami juga telah berusaha sebaik mungkin dalam mencari CCO dan CMO yang dianggap cocok dan satu tujuan dengan Sujima Visual. Tentunya seorang CCO dan CMO memiliki keuntungan dalam hal relasi hingga dalam pengasah kreativitas. Selanjutnya ada uraian kekuasaan. Masing-masing bagian mulai dari pemilik sampai penanggung jawab telah memiliki kekuasaan dan penanggung jawab terhadap perusahaan tersebut masing-masing sehingga tidak akan terjadi bentrokan maupun konflik dari pemilik dan penanggung jawab. Latar belakang anggota. Perusahaan kami telah merekrut kebanyakan para akun manajer serta tim kreatif yang telah menempuh pendidikan kuliah minimal S1. Tim yang kami rekrut merupakan orang-orang yang memiliki jiwa muda serta berpengalaman dalam menghadapi klien. Dan juga orang-orang yang kami rekrut memiliki sifat pekerja keras dan dapat bekerja sama dengan tim. Maka dari itu, sangat dianjurkan kepada semua karyawan yang bekerja di Sujima Visual untuk memiliki etos kerja yang baik dan berjiwa muda. Selanjutnya ada peranan dan tanggung jawab. Yang pertama, CEO berperan untuk memimpin serta mengatur para karyawan dalam Sujima Visual untuk memajukan jasa dan juga bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Dan kedua adalah
CMO atau Chief Marketing Officer yang bertugas untuk menarik klien. Lalu terdapat Chief Creative Officer atau yang disingkat dengan CCO yang bertugas dalam hal-hal dengan visual atau desain. Yang ketiga ada perencanaan keuangan. Dari Sujima Visual sendiri memiliki tiga perencanaan keuangan, diantaranya modal bisnis, prediksi pemasukan, proyek aliran kas. Yang pertama itu modal bisnis. Modal bisnis itu diantaranya ada modal dari founder sebanyak 80%, dana investor 10%, yang ketiga donatur dan sponsorship 10%. Yang kedua ada prediksi pemasukan. Dalam 1 bulan, Sujima Visual itu memprediksi usahanya dengan penghasilan 15-20 juta per bulan. Dan dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan 240 juta rupiah dalam per tahun. Yang ketiga ada proyeksi aliran kas. Yang pertama, alokasi dana pendapatan 60% sebagai pemodal usaha tahun berikutnya. Alokasi pengembang fasilitas dan kualitas perusahaan 15%. Dana tabungan dan investasi 20%, infak dan sedekah 5%. Selanjutnya itu ada appendix. Appendix dari Sujima Visual yang pertama ada daftar harga dan produk. Yang pertama paket 1 itu ada branding, marketing dan marketing campaigns dengan dihargai 10 juta rupiah. Yang kedua itu paket 2, yang dimana paket kedua ini memiliki 4 komponen. Yang pertama ada branding, marketing campaigns, web design, dan juga interior design dengan harga 20 juta rupiah. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres atau nge-record?